akan dibuka oleh Ibu Bupati Karawang. Dan yang seiman dengan kami tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar nanti. Perkenalkan, mohon izin, saya kurang lebih 2 minggu berada di sini. Nama saya Saifullah, tadi sudah disebutkan. Saya kurang lebih dilantik tanggal 8 Februari kemarin. Yang kebetulan dilantik di Kejati, Jawa Barat. Yang saat itu juga saya melaksanakan pisah sambut sekaligus pisah kenal di pendopo di tempatnya Teteh. Nah, saat perkenalan itu ya kebetulan sesaat ya, 1 hari aja. Kepala Puskesmas Kelari, saya dulu punya keyakinan beliau ini bisa memimpin Kelari karena sebelumnya di Puskesmas Wanakerta aktif, silaturahminya bagus, komunikasinya baik, dan memang orangnya ikhlas tanpa pamrih. Jadi saya melihat cocok nih ditugaskan di Puskesmas yang menurut saya ini besar ya. Jadi alhamdulillah dengan progres Teh Nur menjadi kepala Puskesmas, saya janjikan kalau hasilnya baik, berprestasi, kita bangunkan Puskesmas Kelari, kita reposisi anggarannya buat Puskesmas Kelari, dan hari ini udah berdiri, makanya kerjanya harus makin ngebut lagi dan makin ikhlas lagi, makin berbuat yang terbaik buat masyarakat Karawang. Hadir juga dari KUA, kepala KUA yang mirip mukanya dengan Menteri Agama kita ya. Mudah-mudahan nasibnya juga sama ya seperti Menteri Agama kita ya. Para kepala desa, sahabat-sahabat kami sewilayah Kelari, karena di wilayah Puskesmas ini ada 8 desa tanggung jawabnya, Curug 3 desa, Anggagita 2 desa. Jadi ini adalah Puskesmas yang terbesar untuk mengayomi pelayanan kesehatan di 8 desa. Kelari ini Pak Kajari salah satu kecamatan yang besar yang kami punya. Karawang Barat, Karawang Timur, Kelari, Cikampek, Kota Baru, ini jumlah penduduknya hampir lebih dari 150.000 jiwa. Artinya semua produk-produk program maupun anggaran ini kami berikan pasti lebih ke kecamatan-kecamatan yang besar. Kenapa? Karena rakyatnya banyak. Jadi ini hadir semua para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, para kader, seluruh masyarakat yang tentunya hari ini bisa kita lihat bahwa dengan dukungan kita semua dan doa kita semua, hari ini berdiri Puskesmas yang kita harapkan dari 2 tahun yang lalu, yaitu Puskesmas Kelari. Izin melaporkan, kita memiliki 50 puskesmas, dan pembangunan Puskesmas Rawat Inap ini termasuk dalam RPJMD Bupati dan Wakil Bupati periode 2020 sampai 2026. Dilanjutkan dari periode yang 2015-2020. Kami berkomitmen Pak Kajari, karena rumah sakit umum daerah kami biasanya juga menangani pasien-pasien dengan penyakit tropis, misalnya demam berdarah, tifus ya, terus juga sakit mah, biasanya banyak di kampung-kampung yang sakit mah dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka datang ke rumah sakit umum daerah, sehingga pasien-pasien yang perlu penanganan lebih tentunya ini bisa menjadi kendala karena antriannya begitu panjang. Sehingga dari situlah pada saat itu yang kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu, saya berpikir bahwa puskesmas kita harus punya rawat inap, sehingga penyakit-penyakit yang bisa cukup dengan diperiksa dokter, infus dengan obat-obat simptomatik ya Pak, kita bisa rawat di puskesmas, dan ternyata animonya luar biasa dan bisa memutus mata rantai orang datang ke rumah sakit umum daerah, cukup diobati di puskesmas saja. Dan apa korelasi output dari pembangunan? Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang cukup meningkat Pak, pesat. Tahun 2022 kita meningkat 0,8. Sekarang indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang ini hampir 72, sekian. Dan salah satunya adalah
parameter dari dinas kesehatan adalah dari usia harapan hidup. Jadi rata-rata orang Karawang ini insya Allah panjang umur, hampir di angka 72 ya Pak ya. Pokoknya di atas nasional Pak, kalau nggak salah nasional 68-69. Nah, ini adalah tujuan kita semua. Bagaimana pembangunan di Kabupaten Karawang pasti harus memberikan manfaat yang luas bagi Kabupaten Karawang. Yang pertama itu. Yang kedua, tujuan kami mendirikan Puskesmas Rawat Inap, jelas di sini semua fasilitas dilengkapi Pak. Termasuk salah satunya adalah bantuan dari Kemenkes ya, Republik Indonesia, berupa USG 2 dimensi. Jadi semua ini bisa digunakan di puskesmas. Jadi para bidan-bidan kami untuk memeriksa ibu hamil dan lain sebagainya, apalagi hari ini kita lagi berpacu dengan stunting Bapak. Ibu-ibu hamil gimana kalau misalnya darahnya rendah, ini berpotensi melahirkan anak stunting, ini juga harus diperiksa di puskesmas. Agar apa? Agar tentunya amanah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, stunting di Kabupaten Karawang bahkan di seluruh Indonesia ini harus turun sampai ke 0 di tahun 2024. Kabupaten Karawang sendiri 2022 kemarin sudah turun 6 digit dari 20,8 jadi 14,6. Itu berkat kerja keras kita semua. Kami optimis tahun 2023 kita akan turun. Saya minta Pak Wabung sebagai Bapak asuh anak stunting turun sampai di angka 8. Jadi saya pengen turun 6 digit lagi di angka 8. 2024 saya harapan di Kabupaten Karawang sudah zero stunting anak-anak kita, anak-anak yang stunting. Jadi anak-anak kita harus tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat secara fisik, sehat secara mental, dan tentunya juga memiliki spiritual yang baik. Itu harapan kita semua. Oleh karena itu tentunya kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Teh Nur dan keluarga besar Puskesmas Kelari. Harapan sesuai dengan tadi Dr. Laude bilang, membangun itu lebih gampang. Ada uangnya bisa bangun, bener nggak? Yang susah adalah memelihara merawatnya. Anggap ini adalah bangunan kita. Anggap ini adalah bangunan kita. Sesuatu yang dibangun dari hasil jerih payah dan keringat kita. Kalau itu ada tertanam dalam diri kita, makanya dengan kasih sayang kita pasti mampu merawat puskesmas kebanggaan buat masyarakat Kelari, ya, umumnya di Kabupaten Karawang. Jadi kebersihan harus terjaga, pelayanan harus juga lebih optimal, harus banyak senyum, ya. Saya lihat tadi jangan yel-yel, senyum ya, jangan judes-judes ya. Kata Pak Kajari tambah puyeng nanti kepalanya kalau pelayanannya kurang bagus, nggak kok terus kotor. Karena Pak Kajari aja lihat sangat rapi dandanannya, rapi, baju dimasukin dan lain sebagainya. Artinya beliau mencintai kebersihan. Dan memang itu salah satu supporting untuk orang cepat sembuh. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada penyakit ini Pak, Bu, penyakit mental atau